يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita teruskan insyaallah kajian syarah Thalathatul Usul. Sebagaimana yang masyhurnya diwajibkan bagi antum untuk menghafal matannya. Matannya baru bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah rahimakallah annahu yajibu alaina an ta'allumu arba' masail al-ula ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah wa ats-tsani al-'amalu bihi ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adza fihi. Itu antum hafalkan ya. Ini udah sebulan kajian ini kayak ini nih. Harus hafal udah yang matannya itu. Sekarang kita masih di masalah ad-da'watu ilaihi di kalimat syarahnya Syekh Utsaimin, wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rasul wazifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ketemu semuanya? Hah? Ketemu enggak halaman 23 di situ? Diana juga halaman 23 juga. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rusul. Oke. Kita baca dulu sampai mana? Sampai hadis. Ya, sampai hadis muttafaqun ala sihhati. Ya. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير. وليبشر بالخير. Boleh disukunkan wal yubashshir bil khair. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yawma Khaybar, unfudh ala rislika hatta tanzila bi sahatihim thumma ud'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sampai situ dulu insyaallah. Oke. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla, dakwah ila Allah. Ini berkali-kali udah pernah kita bahas dakwah ila Allah ya. Benar-benar dakwah ila Allah dan tidak pada selainnya. Hiya wazifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dia adalah di sini khabar ya. Hiya di sini khabar, yaitu kalimat hiya wazifatur rusuli alaihi wassalatu wassalam itu khabar dan hiya sebagai mubtada tsani, wazifatur rusul sebagai khabar untuk hiya. Dia adalah wazifatur rusul, tugas, wazifarnya tugas. Tugasnya ar-rusul jama' dari rasul, yaitu para rasul. Kalau misalnya mursalun itu atau mursalin jama' dari mursal, itu rasul juga yang diutus alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Tariqah di sini khabar tsani untuk hiya. Tariqah jalan hidupnya siapa? Jadi tariqah di sini khabar tsani wa huwa mudhaf. Dia mudhaf, jalan hidupnya man tabi'ahum bi ihsan. Man isim mausul, orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi di sini
Man tabi'ahum, hum di sini dhamir kembali ke siapa? Rasul. Man tabi'ar rusul bi ihsan, dengan baik. Berarti kalau misalnya kita mau menjadi pengikut para rasul, maka kita berdakwah. Ya. Jadi berdakwah itu adalah jalannya para rasul, tugasnya para rasul, dan juga jalannya para orang-orang yang mengikuti para rasul. Tidak hanya Nabi Muhammad, melainkan semua rasul. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu, maka jika arafa al-insan, manusia mengetahui ma'budahu, yaitu Allah yang disembah olehnya, yang berhak disembah olehnya, wa nabiyahu, dan nabinya, wa dinahu, dan agamanya. Syafitnya udah tadi yang tentang yang awal itu kan ilm. Ilm itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ya. Jadi ma'rifatullah udah, ma'rifatun nabi udah, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Baik. Dan itu tiga udah, ma'rifah ketiga itu udah. Wa mannallahu alaihi bitaufiq lidzalika. Manna yamunnu artinya mengkaruniai, memberikan. Dan Allah Ta'ala telah memberikan atas dia. Dhamir hu dalam alaihi kembali ke mana? Alaihi, wa mannallahu alaihi ka insan. Ahsan. Wa mannallahu ala dzalikal insan bitaufiq. Allah berikan apa? Taufik itu apa? Ya, hidayah berupa kebersamaan Allah dalam perjalanan ibadah tersebut atau dalam hal tersebut. Ya. Bukan hidayah, bukan sekadar irsyad. Jadi ada irsyad, ada taufik. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Yang teragung ya hidayah taufik. Ya, ketika antum merasakan benarnya ibadah antum, sahihnya dia, ya, maka itu adalah taufik dari Allah. Jadi di sini ada ma'rifah, kemudian ada minnah. Pahami ada petanya di sini. Ma'rifah yaitu mengetahui apa tadi? Ilm, ya. Ilm mengetahui apa? Ilm ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatud dinil Islam bi adillatihi. Baik, apakah semua orang yang mengetahui Allah, nabinya, dan agamanya itu Allah beri taufik? Enggak. Berarti yang pertama ma'rifah dan ilm. Kemudian Allah Ta'ala mannallahu alaihi bitaufiq. Allah Ta'ala memberikan dia taufik dalam mengetahui Allah, nabinya, dan agamanya. Baik. Jadi kadang ada orang belajar, dia ngerti Allah sebagai Rabb kita, sebagai sembahan kita. Kita tahu nabi kita, semua muslim tahu. Nah, taib. Ini jadi dari segi keumuman semua orang tahu, semua muslim tahu ma'budnya. Semua muslim tahu nabinya. Tapi enggak semua muslim yang tahu agamanya sebenarnya. Tapi bagi yang tahu agamanya pun, setelah mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya, mengetahui agamanya pun belum tentu diberikan oleh Allah taufik. Makanya ada ulama yang ada ulama dolal, ulama sesat ada. Karena tidak Allah beri taufik untuk itu. Nah, jadi semua ini ma'rifah, semua ini memerlukan juga taufik Allah. Setelah Allah Ta'ala beri taufik ya, fa inna alaihi sa'ya fi inqadhi ikhwanihi bida'watihim ila Allah azza wa jalla wal yubashshir bil khair. Fa inna alaihi, maka sesungguhnya alaihi. Nah, alaihi ini walaupun di sini ala dan dhamirha hu ya. Ini merupakan salah satu sighat al-amr namanya. Ini melakukan sighatun min siyaghil amr. Salah satu format perintah ditinjau dari usul fikih. Alaihi, ya, makanya alaikum bi sunnati. Baik. Alaihi yaitu maksudnya harus atasnya. Disyariatkan atas dia. Hi di sini kembali ke kemana, ke siapa? Ke insan. Apa yang diharuskan atasnya? As-sa'ya fi inqadhi ikhwanihi. As-sa'i yaitu memulai melakukan sesuatu, berjalan melakukan sesuatu
Atau sa'i itu kan berjalan dengan cepat. Seperti sa'i dalam ibadah haji, sa'i berjalan dengan cepat. Yaitu bersegera fi inqadhi ikhwanihi. Inqadh artinya apa inqadh? Kalau ada orang tenggelam kemudian bilang anqidhni, anqidhni. Selamatkan saya. Untuk menyelamatkan berarti inqadh, menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan dengan izin Allah? Ikhwanihi. Inqadhi ikhwanihi. Ini hamzatul qata' ikhwanihi, ini antum tambahin ra'sul ainnya, kepalanya di bawah, ikhwanihi ya. Ini kan enggak ada nih seperti inqadh, lihat inqadh. Lihat ada ra'sul ain dalam hamzanya kan? Karena kalau misalnya tanpa itu nanti dibacanya inqadhih ikhwanihi, enggak. Hamzah di sini hamzatul qata'. Dalam ilmu imla ini namanya hamzatul qata' dengan ikhwan, ikhwanihi, inqadhi ikhwanihi, itu baca yang benar. Itu menolong, menyelamatkan saudara-saudaranya bida'watihim ila Allah azza wa jalla, dengan mendakwahkan mereka, mengajak, menyeru mereka kepada Allah taala. Coba di sini bida'watihim ila Allah azza wa jalla. Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan saudaranya namun berdakwah untuk hizbnya. Iya, labelnya menolong, dakwah. Tapi ternyata berdakwah untuk mencari kekuasaan. Mencari suara supaya pemimpinnya bisa berkuasa. Enggak benar kayak gini. Ini bukan manhaj yang benar. Nah, yang benar ada di da'wati min Allah azza wa jalla wal yubasyir bil khair. Lam di sini kita sukunkan lamul amr. Lamul amr. Karena disesuaikan dengan alaihi tadi. Ketika alaihi itu adalah sighah dari sighat al-amr, maka lam di sini juga kita sighah min sighil amr. Bisa aja kita bilang wal yubasyira bil khair, bisa. Tetapi yang lebih baik adalah wal yubasyir bil khair. Sebagaimana di firman Allah, fal yu'minu bi. Baik. Wal yubasyir bil khair, basyara yubasyiru, tabsyiran artinya memberikan kabar gembira. Tapi asli dari busyra, kabar gembira ya. Normalnya busyra itu kabar gembira. Tapi busyra asal dari Arabiknya, hakikat lughawiyah dari busyra itu adalah ayyu khabarin yughayyir basyaratal wajh. Semua kabar yang mengubah kulit muka, maksudnya rona mukanya berubah. Baik itu kabar sedih maupun kabar senang, kabar menggembirakan maupun kabar menyedihkan. Selama itu ada kabar yang membuat raut muka seseorang berubah dari awalnya, maka itu namakan busyra. Misalnya, Afwan itu saudara antum meninggal. Kemudian dia terus, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ada kerutan atau semacamnya itu namanya busyra. Meskipun itu menyedihkan atau yang menggembirakan. Apa contohnya? Alhamdulillah mukafaah gaji telah turun. Ya. Nah, ini anak paling enggak ngabarin loh. Antum aja enggak anak kabarin aja, udah senyum-senyum itu. Padahal ini bukan busyra, pada akhirnya enggak ngabarin, cuman contohin aja. Berarti antum banyak harapan untuk itu. Nah, busyra itu seperti itu. Tapi umumnya busyra digunakan untuk kabar buruk. Astagfirullah, kabar baik, kabar gembira. Tapi bisa juga digunakan untuk kabar buruk. Makanya dalam ayat fabasyirhum bi'adzabin alim. Iya. Kalau diterjemahkan mungkin biasanya maka beritakanlah kabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Kalau diterjemahkan kayak gitu berarti majaz, kontras gitu, seolah-olah gitu. Tapi basyar yubasyiru tabsyiran bisa untuk kabar buruk. Qala an-nabi, dengan kebaikan ya, mentafsir dengan kebaikan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaum Khaibar. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib di hari Khaibar. Maksudnya hari Khaibar yaitu sebelum Khaibar, sebelum perangnya.
dakwah dulu sebelum perang. Ana baca di hadisnya langsung dari Sahih Bukhari. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari sendiri ada, untuk yang hadis yang unfuz ala rislika ini ada sekitar 4 hadis terulang dengan sanad yang beda dan lafal yang mirip-mirip hampir sama. Tapi Ana ceritakan di sini hadis ke-4210 dari kitab Al-Maghazi dalam Fathul Bari. Fathul Bari. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id ya, menceritakan kepada kami Yaqub bin Abdurrahman dari Abu Hazim berkata, telah mengabarkan kepada kami Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata di hari Khaibar. Ini hadisnya agak panjang sedikit. Kalau di sini ini ringkasnya aja. Tapi kita sebutkan kronologisnya ya. Kata Nabi SAW di hari menjelang perang Khaibar, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. La'u'tiyanna, pasti aku akan memberikan ya hadhihi ar-rayata ghadan. Ar-rayah artinya apa? Rayah bendera, bukan nama kampus di Sukabumi. Ar-rayah, ar-rayah ini artinya bendera, mau perang. Akan aku berikan benar-benar bendera ini ya ghadan, besok. Rajulan yaftahullahu ala yadayhi, rajulan seorang laki-laki kepada seorang laki-laki. Rajulan ini mutlak atau umum? Mutlak atau umum? Mutlak. Nakirah. Nakirah dalam siap bukan nafi. Jadi ini umum, mutlak. Berarti maksudnya rajulan seorang saja. Siapapun itu nanti. Yaftahullahu ala yadihi, yang Allah Ta'ala akan membukakan melalui tangannya nanti, membukakan sesuatu, baik tanah atau apa. Dan Rasulullah sifati yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Gimana tuh betulnya? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Jadi mereka saling mencintai. Allah dan Rasulnya, astagfirullahaladzim, Allah dan Rasulnya mencintainya. Dan Ali, nanti sahabat ini adalah Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Oke. Qala fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka malam itu pun manusia ya, mereka saling ya, kepikiran jadinya di antara kaum muslimin ini, para sahabat kepikiran siapa kira-kira yang bakal dikasih bendera ini. Penasaran ya. Kalau misalnya kita tuh beda sekarang terutama di Facebook. Ketika ada Facebook di status fulan ada yang begini langsung pada kepo, pengen tahu tentang kejelekan fulan. Ada ikhwan kayak gini, ada kayak gini, ada yang kayak gini. Status yang menyinggung tentang person tertentu, tapi pemilik status nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan itu, tapi menyebutkan sifat. Langsung pada kepo, Afwan siapa ya, tolong inbox dong, tolong inbox siapa ini. Iya. Tolong inbox demi apa? Supaya Anda bisa menghindari fulan-fulan gitu. Alasan syaitan itu kan, supaya terjadi banyak hal. Padahal belum tentu juga bermanfaat itu singgungannya. Tapi kalau sahabat itu beda. Sahabat itu beda. Untuk kebaikan ini mereka pengen tahu siapa. Ya, tapi untuk keburukan mereka enggak langsung mencari tahu siapa, tapi mengambil ibrohnya. Itu bedanya sahabat sama kita. Paham nggak di sini? Ketika Rasulullah mengabarkan tentang seorang yang ini ada orang baik, mereka pengen tahu siapa itu yang orang baik, sehingga mereka apa bisa mencontoh orang itu. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan ada karakter orang buruk, penghuni neraka atau semacamnya, mereka tidak mau tahu siapa itu orang, tapi mereka mengambil ibroh dari sifat itu, dari penjabaran sifat itu. Itu bedanya. Kalau kita kebalik, ada orang baik ini bagus, diteliti dulu dia manhajnya apa, sama gak sama kita. Kalau nggak sama berarti nggak ada faedahnya, gitu. Ta'assubnya kayak gitu.
Ya, misalnya ada fulan, Ustaz fulan ini baik, subhanallah, dia telah berinfak begini. Kita lihat, oh fulan, dari manhaj beda, nggak ada kebaikannya dia. Paham maksudnya? Hah? Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah melakukan itu? Gitu. Oh fulan dari manhaj yang beda. Padahal kebaikannya lebih banyak. Mungkin manhaj yang bedanya cuma 1 poin mungkin. Tapi dengan itu barometer dia keluar dari manhaj gitu. Tapi ketika ada fulan, itu ada orang kayak gini-gini, ikhwan pengajian kayak gini-gini, langsung kita cari tahu siapa fulan. Siapa tolong inbox. Sebutin karakternya gimana. Ini permainan setan di antara anak-anak yang sudah ngaji. Beda banget sama sahabat. Padahal sahabat itu salaf bukan salaf. Tapi ini teman-teman yang mengaku salafi juga atau yang mengklaim kita mengikuti salaf, tapi tingkahnya kontras dengan para sahabat. Kita ketika ada misalnya di media sosial status singgungan tentang karakter seseorang, kita mencari tahu siapa orang itu, tapi kita nggak mau mempelajari, mengambil ibroh, jangan sampai kita yang seperti itu gitu. Nggak ada pikiran gitu. Seolah ketika kita sudah ngaji di Ustadz Kabir, di Ustadz Fulan, udah kenal kitab tauhid, itu berarti kita udah selamat. Alhamdulillah, ya kan? Sehingga apapun dari hal-hal negatif, kita enggak mencerminkan diri kita, enggak langsung reflektif dengan diri kita, tetapi langsung mencari siapa orangnya, biar kita bully atau kita hati-hati sama dia. Kalau bisa jadi wabah itu menjangkiti kita sendiri, penyakit ujub dengan merasa sudah selamat dengan apa yang dia berkumpul dengannya. Tapi beda dengan sahabat. Ya, ketika ada yadkhulu alaikum rajulan min ahli jannah, kata Rasulullah, akan datang seorang, itu dia akan jadi penghuni surga insyaallah. Calon penghuni surga. Sahabat kepo semua, langsung pengen tahu, cari siapa dia itu. Ternyata orang itu cuma apa? Orang mau ke masjid habis wudu, cuman bawa nenteng sendalnya pas mau sholat ke masjid, nenteng sendal kayak kiri, tangan kiri. Orang biasa. 3 hari kayak gitu, Rasulullah sebut 3 hari 3 kali. Orang yang sama disebut oleh Rasulullah. Sampai sahabat itu pun pengen tahu siapa. Ya enggak langsung bilang, oh dia tuh manhajnya gimana tuh. Oh ini ada fadilahnya kata Rasulullah. Langsung nginep itu 3 hari kan dhaif. Kamu nginep 3 hari. Dicari apa amalannya biar ngambil ibroh. Gitu. Ada cerita juga Abdullah bin Al-Mubarak dan dan Fudail bin Iyad bersahabat kan. Itu mereka, Fudail bin Iyad dan Abdullah bin Al-Mubarak, mereka saling bersahabat dan selalu ingin mencari siapa yang lebih soleh sehingga mereka bisa belajar dari kesolehan orang itu. Tuh bayangkan tuh. Makanya mereka kadang ngejanjian, kita akan saling membuat laporan dan report hari-hari kita, cari orang-orang soleh. Siapa orang soleh yang kita temui dan apa kunci amalnya kok dia bisa soleh itu. Cari tahu. Nanti kita saling sharing berdua supaya kita bisa sesoleh itu. Tuh bayangkan. Beda sama kita ya. Itu salaf kita itu. Nah, kita menisbatkan pada salaf tapi kita nggak mengikuti mereka. Ketika kita temukan orang soleh, maksudnya zahirnya soleh, kita langsung cari kesalahannya, manhajnya apa, dia ikut ustaz siapa, kemudian dia ikut ustaz fulan, padahal belum tentu dia sepemikiran dengan fulan. Oh dia pernah bersama fulan, berarti jangan diikuti. Kayak gitu kita, nggak ngelihat kesolehannya, kemudian mengambil ibrah dari itu, kemudian termotivasi darinya gitu. Beda dengan Fudail bin Iyad dan Abdullah bin Al-Mubarak ini. Sampai suatu ketika di Mekah, Abdullah bin Al-Mubarak pernah pergi umrah atau haji gitu. Ya. Kemudian kan terjadi pancaklik, nggak pernah hujan dan semacamnya. Pemimpin di orang-orang Mekah itu kemudian mereka sholat istisqa, berdoa gitu. Selesai itu kemudian Abdullah bin Mubarak ke salah satu bilik masjid, kelihatan ada seorang budak atau orang yang lusuh biasa lah, budak lah pokoknya kelihatan. Dia di salah satu bilik masjid yang tidak kelihatan siapapun. Wudu, kemudian sholatnya bagus banget sholatnya. Abdullah bin Al-Mubarak itu merhatiin, kayak ini orang soleh ini bagus banget sholatnya itu, diperhatiin sama dia. Kemudian setelah itu budak itu, dia belum tahu kalau itu budak, belum tahu. Tapi kita kasih tahu itu budak. Doa sama Allah, minta sama Allah supaya turun hujan.
Tiba-tiba hujan turun deras banget. Abdullah bin Mubarak ini orang soleh. Langsung diikuti sama Abdullah bin Mubarak. Sampai kemudian laki-laki itu pergi ke suatu rumah. Di depan rumah itu ada orang menjaga gitu kan, yang ngejaga rumah itu. Nah, ternyata setelah ditanya, siapa fulan? Anda pengen kenal sama fulan? Oh dia itu budak saya. Budak tapi solehnya minta ampun. Dari seorang budak aja bisa belajar. Enggak ditanya apa gimana dia kesalahannya apa, apakah dia sefikroh dengan fulan, apakah enggak ditanya kayak gitu. Beda sama kita sekarang. Nah, ini juga para sahabat ketika ada siapa yang baik, langsung dicari siapa yang baik supaya pengen tahu siapa nih, penasaran. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarju an yuqaha. Ketika pagi harinya mereka pun berkumpul pada Rasulullah semuanya, mereka berharap masing-masing supaya dikasih bendera. Nah, ini perhatikan, dikasih bendera bukan karena mencari kepemimpinan, bukan, tetapi karena Rasulullah sebelumnya berkata, fa innahu yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Pengen tuh dapat fadilah itu, bukan karena pengen sok-sokan megang bendera. Nah, maka kemudian Rasulullah bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqil huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, dia mangkir dulu, matanya kayaknya ada sesuatu, sakit gitu. Maka Rasulullah bersabda, fa'arsilu ilaihi. Kemudian yaitu kesinian kemarin panggil dia. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi, maka Rasulullah pun meludahi kedua tangannya, kedua matanya. Itu diludahi, entah pakai tangan atau gimana, Allah alam. Wa da'a lahu, dan mendoakannya. Ya, ludah Rasulullah berkah. Fabar'a, maka kemudian sembuh, bebas dari penyakit. Hatta ka'allam yakun bihi waja', sampai enggak pernah merasakan sakit mata sedikit pun. Fa'atahu ar-rayah, maka Rasulullah pun memberikannya bendera itu. Faqala Ali, ya Rasulullah, maka Ali berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, apakah saya perangi mereka itu, orang-orang itu Khaybar itu, sampai mereka menjadi seperti kami, yaitu kami masuk Islam? Kemudian kata Rasulullah gini, ya ini sebagaimana di hadis ini. Ini baca lagi. Unfudh. Jadi ini hadis Anda sebutkan tadi sebabnya. Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Apa arti unfudh? Melangkahlah. Melangkahlah, operasikan, langkahlah. Ala rislika. Risl artinya itminan, yaitu tenang. Langkahlah atas ketenanganmu, yaitu maksudnya melangkahlah dengan tenang. Bayangkan ini sebelum perang, langkahlah dengan tenang, dakwahlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu mampir ke medan mereka. Sahah itu sebenarnya halaman, medan, ya, lapangan. Nah, tenang. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian kamu dakwahi mereka ke Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, terhadap apa yang wajib atas mereka dari hak Allah di dalam Islam. Ya, hak Allah kita tahu, ibadah, tauhid. Fa wallahi, maka demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, jika Allah Ta'ala memberi hidayah bika, di sini bika yaitu dengan menggunakan kamu, maksudnya yaitu melalui kamu. Allah Ta'ala memberi hidayah mutlak melalui kamu. Siapa yang diberi hidayah? Rajulan wahidan. Baik, rajulan wahidan ini mutlak atau umum? Mutlak atau am? Mutlak, satu saja, siapapun dia, pokoknya satu aja, satu doang. Itu khairun laka, lebih baik buat kamu, min humurin na'am, daripada unta merah.
semewah-mewahnya barang ketika itu. Lebih baik satu orang saja. Gimana kalau misalnya lebih dari satu orang, ya kan, lebih banyak lagi. Ya, ini hidayah di sini bisa dari syirik ke Islam atau dari bid'ah ke sunnah. Maksudnya dari syirik ke Islam berarti kan dari kufur ke Islam gitu loh, memasukkan orang ke Islam, atau dari kebid'ahan atau dari ketidaktahuan tentang agama menuju ke sunnah atau ke pengetahuan agama. Dan dakwah itu nggak mesti dengan cara mengajar kajian, nggak mesti. Apapun, mengajak pun bisa, mengajak, ayo ke kajian yuk gitu, bisa. Muttafaqun ala sihhatihi. Taib, ana pengen yang hadis setelahnya, 2 hadis setelahnya ini antum hafalkan. Ya. Penting nih hadis, 2 hadis setelahnya ini penting banget. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Man da'a, man barang siapa, dan man di sini umum, am. Man di sini am, berapapun orangnya gitu. Berdakwah, dakwah artinya menyeru ila huda. Huda di sini hal yang baik. Huda di sini mutlak, maksudnya apapun yang naik kebaikan dalam syariat Islam. Ya. Misalnya huda ini maksud, misalnya antum mengajak ke sholat, itu termasuk kebaikan. Itu lawannya dolalah lah. Ya. Apapun itu untukmu. Baik. Kana lahu, maka baginya, hu di sini kalau di mana? Man, sahih. Untuk orang itu minal ajri, dari pahala. Mithlu ujuri, seperti pahala-pahala. Syuf sini, lihat. Minal ajri, al-ajr di sini jenis. Itu umum dia. Dari pahala umum. Mithlu ujuri, lihat dengan jamak, ya kan? Seperti pahala-pahalanya siapa? Man tabi'ahu. Ujur di sini juga am. Dia bukan mutlak, dia bukan nakirah. Dia am karena dia mudhaf kepada man. Disebutkan di sini jamak atau mufrad? Ujur. Jamak. Syuf itu menunjukkan banyaknya pahala dari para pengikut kebaikan. Enggak disebut di sini minal ajri mithlu ajri man tabi'ahu, enggak, tapi mithlu ujuri. Berarti pahala dari orang yang mengikuti dakwah kita itu banyak. Ya. Man tabi'ahu, orang yang mengikuti dia. Syuf di sini lihat, man tabi'ahu ini ta'birnya satu kan. Man, orang yang tabi'a. Tabi'a itu fi'il madhi mufrad, satu. Tabi'u, ya kan? Di sini enggak pakai tabi'u, tapi tabi'a, satu doang. Tapi satu doang ujur. Menunjukkan satu orang aja antum ikut sama antum gitu. Satu orang ikut sama antum mengamalkan apa yang antum dakwahkan, itu pakainya ujur di sini, ujur. Banyak pahalanya. Karena bisa aja satu orang ini memumarosah, continue mengamalkan itu. Berlipat oleh pahalanya. La yanqusu dzalika, tidak berkurang itu, ya, pahala-pahala itu, yaitu kebaikan itu, min ujurihim syai'a, dari pahala-pahala mereka sedikit pun enggak berkurang. Ya, jadi betapa indahnya pahala bagi orang yang berdakwah kepada kebaikan. Wa man da'a ila dhalalatin, nah ini, dan barang siapa yang berdakwah kepada dhalalah, kesesatan apapun meskipun satu saja, kana alaihi, syuf sini, kana alaihi, pakainya alaihi bukan lahu. Kalau tadi ajr pakainya lahu,
Tapi kalau misalnya ithim pakainya alaihi. Ya. Berarti akan menimpanya bukan? Akan menimpa dia. Lahu akan dia miliki gitu kan. Karena alaihi akan menimpa atasnya naudzubillah minal ithim. Dari dosa. Mithlu athami man tabi'ahum. Seperti sini jamak lagi. Berarti menunjukkan dosanya bisa berlipat ini. Hanya satu orang mungkin. Athami man tabi'ahu, orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Antum hafalin. Lihat la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Lam di sini la nafiyah. Tidak ternafikan. Kekurangan itu enggak ada kekurangan. Full gitu. Lengkap, sempurna. Syai'a ini nakirah tapi fi siyaqin nafi berarti umum. Pokoknya enggak sama sekali terkurangi dosanya. Ya. Hah? Asamihim majrur. Antum hafalkan? Ya. Gampang kok hafalin. Insyaallah bermanfaat ini. Memotivasi antum semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan. Berkata juga Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man, barang siapa dalla menunjukkan ala atas khair, suatu kebenaran, suatu kebaikan, satu falahu, nah pakainya lahu bukan alaihi. Karena apa? Ajr. Maka baginya buat dia mithlu ajri fa'ilihi, seperti ganjaran pahala pelakunya yang mengikuti dia. Itu kalau misalnya dia menunjukkan kepada kebaikan. Alhamdulillah. Iya, makanya adinun nasiha ya. Oke, antum hafalkan dua hadis itu. Ada yang udah hafal? Hadis yang kedua ada man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Gampang. Udah hafal? Gimana soalnya? Aku nggak ada buku, nggak dikasih buku. Belum dapat Ustaz. Oh, dari tadi ngomong nih ada satu nih. Oh, pas akhir-akhir. Iya, nanti habis kajian balikin ya. Mana coba lihat. Kenapa lagi pakai alif lam? Boleh ilal huda nggak apa-apa, ilal huda. Hah? Hah? Ajli. Jadi ajli. Ini harusnya roh tapi di sini lam. Itu udah jangan ganti. Hah? Ini belum. Ini nih sudah yang masih. Inilah makanya namanya Mesir lah, cetakan 25.000 kayak gini. Siapa sih yang beli ini? Masya Allah. Sekarang. Pakai tambah. Iya. Iya. Habis tadi. Antum mau nanya? Ada yang mudah apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Bukan ajrin. Ajri. Ajri fa'ilih. Ajri fa'ilih. Mudhaf. Dia mudhaf ilahi dan dia mudhaf juga. Oke, pekan depan hari Kamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Kamis antum mudah hafal dua ini ya. Ntar malam hafalin, ntar malam langsung. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.